Jika buka kurung G8 lebih besar atau sama dengan 2, maka yang dilakukan adalah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microsoft Excel. Kali ini saya akan membuat tabel data pegawai dengan menghitung tunjangan istri dan juga tunjangan anak. Di sini saya sudah sediakan format tabel di mana nama tabelnya adalah data pegawai PT Sido Mantul Jaya. Ada beberapa kolom yang sudah saya buat dan ada keterangan juga ketentuan. Keterangan ini nanti menjadi acuan ketika kita mengisi golongan. Misalkan golongan di sini ada golongan 1, 2, 3 dan sebagainya. Selanjutnya saya akan mengisi gaji pokok. Cara mengisi gaji pokok menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP artinya adalah vertical lookup, di mana kita akan menghitung data secara vertikal dari atas ke bawah. Kita buatkan dulu tabel. Kita pilih di sini dari sel C16 ke sel D18 karena ini acuan ketika menghitung gaji pokok. Setelah itu kita membuat di sini, kita ketikkan misalkan golongan gaji atau bisa gaji golongan, terserah ya. Sudah. Di sini akan ada yang namanya golongan gaji, tabel yang baru kita buat. Untuk mengisi gaji pokok sama dengan VLOOKUP. Nah, sudah muncul VLOOKUP, kita tinggal tekan tombol tab seperti ini. Terus lookup value-nya itu adalah D8 sebagai acuannya nanti ya. Terus setelah itu koma sesuaikan dengan perintah di bawah ini ya. Kalau di Microsoft Excel 2007 itu menggunakan koma, kalau di Microsoft Excel 2010 itu menggunakan titik koma, tergantung dari keterangan di bawah ini. Sudah. Lookup value-nya sudah, tabel array. Kita sudah membuat tabel tadi yaitu tabel golongan. Ini ya, golongan gaji, tekan tab, koma, kolom indeks 6. Maksudnya adalah indeks di sini yang dibaca oleh Excel, indeks di tabel golongan gaji itu yang pertama golongan itu adalah indeks yang pertama, kolom gaji itu indeks yang kedua. Karena kita menghitung gaji pokok berarti kita memilih indeks yang kedua. Terus koma kita menggunakan true apa false. Kalau true berarti datanya berurutan seperti ini 1, 2, 3. Kalau false itu datanya acak. Kita pilih true, terus kita tutup kurung. Selesai, kita tekan enter. Karena ini kosong, berarti masih keterangannya seperti ini. Kalau kita isi, misalkan kita isi dengan 1. Golongan 1, kita tekan enter, maka dia datanya muncul sesuai dengan keterangan gaji di sini. Misalkan di sini saya isi golongan 2. Saya kopikan dulu rumusnya seperti ini. Kalau di sini misalkan saya isi golongan 1. Seperti ini terus ya. 3. Misalkan di sini 2. Oke. Sesuai dengan gaji pokok di sini. Ada 8, ada 6. Golongan kedua ya, golongan ketiga itu 4.500.000. Sudah untuk gaji pokok. Sekarang kita mengisi tunjangan istri atau suami. Kita menggunakan logika, yaitu sama dengan jika buka kurung F8 ini status ya. Kalau K itu kawin, kalau T itu tidak. Sama dengan, karena ini karakter, saya menggunakan tanda petik 2. K, berarti ini kawin. Terus tutup kurung. Berarti apa yang dilakukan jika kawin? Berarti yang dilakukan adalah gaji pokok saya kalikan dengan 10%. Sesuai dengan ketentuan di sini, tunjangan istri 10% dari gaji pokok. Setelah itu, jika tidak, maksudnya jika keterangannya selain K, saya isi 0. Tutup kurung, selesai.
Betul ya, 10% dari 8 juta seperti ini. Karena ini T, maka dia kosong. Semuanya di sini saya rubah statusnya, dia ada isinya. Oke, saya tetapkan saja dia T. Untuk tunjangan anak itu tunjangan anak 2%, maksimal 2 anak yang mendapatkan tunjangan. Kalau satu anak berarti hitungan tunjangannya itu tetap 2%. Tapi kalau 2 anak itu hitungan tunjangannya dikalikan 2. Nah, logikanya seperti ini. Jika buka kurung G8 lebih besar atau sama dengan 2, maka yang dilakukan adalah gaji pokok itu kita kalikan dengan 2%. Terus kita buka tutup kurung, terus di sini saya tutup kurung juga. Di sininya saya kalikan 2 juga ya. Kenapa dikalikan 2? Karena anaknya itu 2 atau lebih. Kalau anaknya 3 tetap dihitung 2, seperti itu ya. Anaknya 4 tetap dihitung 2. 2 anak yang diakui untuk mendapatkan tunjangan, seperti itu. Terus koma, jika buka kurung logical testnya D8-nya sama dengan 1, maka yang dilakukan adalah H8 atau gaji pokok saya kalikan dengan 2%. Terus di sini ada keterangan koma value is if false. Nah, jika keterangannya tidak sesuaikan kondisi, maka dia 0. Tutup kurung. Tutup kurungnya kurang 1. Oke, saya tekan enter. Di sini karena anaknya 3, berarti dia terhitung 2. Coba saya lakukan perhitungan manual di sini ya. Misalkan gaji pokok sama dengan gaji pokok saya kalikan dengan 2%. 160. Kalau anaknya 2 berarti 320, seperti itu. Oke, sudah. Kalau ini misalkan sudah, kita tinggal copy ke bawah seperti ini. Sudah selesai. Jadi ini karena anaknya 120. Misalkan saya cari dengan hitungan manual. 6 juta dikali dengan 2%. 120, betul ya. Nah, jadi yang diisi nanti golongan, terus ini dengan ini nanti otomatis tabel yang di sini sampai ke belakang itu terisi secara otomatis seperti itu. Nah, misalkan saya kasih seperti ini tanda ya, berarti ini seperti ini tidak usah, ini dikasih warna. Terus ini maksudnya dikasih warna itu datanya tidak usah kita isi, datanya cukup kita isi di sini, di golongan, di status, di anak, nanti otomatis ini terisi sendiri. Terus jumlah tunjangan itu sangat mudah ya. Jadi tunjangan istri dan anak itu ditambahkan dengan tunjangan anak, itu jumlah tunjangan. Terus total gaji mudah ya. Gaji pokok saya tambahkan dengan jumlah tunjangan. Tekan enter, saya copy ke bawah. Oke. Kalau ini semisal saya ganti K, nanti otomatis karena ada punya anak. Kalau punya anak seperti ini. Nah, oke. Saya isi T lagi, berarti otomatis anaknya 0 ya. Oke, sudah. Itu untuk menghitung tunjangan anak dan istri. Jika ingin dibuatkan tabel, silahkan komen di bawah video ini, mungkin saya bisa membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Microsoft Excel.